11 Kabupaten Karimun akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Figiria Marcelina dari SD Negeri 011 Merau. Saya Rizky Sasmita dari SMA Negeri 5 Karimun. Saya Nurdiana dari SMP Negeri 1 Tebing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pigi. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar nih Bu Pigi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bagaimana dengan Bu Nur sendiri? Alhamdulillah Bu Pigi, saya sehat Bu Pigi. Baik Bu Pigi, Ya, Bu. katanya hari ini Ibu Pigi akan melakukan coaching, Iya, betul? benar sekali Bu. Oh betul, oke. Baik Bu Pigi, hari ini saya bertugas sebagai observer atau pengamat dalam Ibu melakukan coaching. Dalam pengamatan saya nanti, saya akan menilai yang pertama, apakah Bu Pigi sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur cerita. Yang kedua, Ibu sudah bisa melakukan yaitu pertanyaan berbobot, sehingga dari kata-kata kunci coach tadi Ibu, sehingga coach itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Sebelum kita memulai coaching hari ini Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yep. Yang pertama, Bu Pigi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching hari ini? Oke Bu, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu Pigi, dari 3 kompetensi yang Ibu Pigi sebutkan, kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke, baik Bu. Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saja Bu. Oke. Kemudian Bu Pigi, pertanyaan yang kedua yaitu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dapat dalam proses coaching ini. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama yaitu bahwa nanti ketika coaching saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik. Bu Pigi, mungkin itu saja pertanyaan awal dari saya. Semoga nanti dalam pelaksanaan coaching Ibu selalu ingat hal-hal yang saya sampaikan tadi dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini. Oke, baik Bu. Kita langsung saja ya Bu ya ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Oke Bu, siap. Oke, apa tujuan yang ingin Bu Rizky capai pada sesi coaching ini Bu? Sebenarnya gini Bu, saya ini ada permasalahan tentang kemampuan presentasi saya. Karena saya ini sedang menjalani program guru penggerak ya Bu ya. Itu kan banyak diseminasi, presentasi, tapi saya merasa kurang untuk melakukan presentasi. Kemampuan presentasi saya kurang. Oh begitu. Nah baik Bu, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens berkesan dengan presentasi saya. Oh luar biasa sekali Bu, bagus sekali. Nah apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu inginkan dari sesi coaching ini Bu Rizky? Saya ingin bisa berpresentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, lalu juga bisa mendapatkan feedback yang positif dari audiens, seperti itu. Oke, baik Bu Rizky. Nah sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Bu Rizky merasa kesulitan dalam presentasi Bu? Saya merasa gugup Ibu ketika presentasi, saya merasa takut dan sering lupa kata-kata. Oh berarti perasaan Ibu itu muncul ketika apa ya Bu ya? Ketika presentasi ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Rizky tambahkan? Tidak itu Bu, itu cukup itu saja. Hanya ketika saya ingin merasa percaya diri saja Bu saat presentasi. Percaya diri ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Baik Bu, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Bu Rizky dalam mencapai tujuan presentasi yang ingin Bu Rizky inginkan? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik.
lalu mungkin saya juga akan berlatih presentasi di depan cermin, juga akan meminta feedback dari pengajar praktik maupun rekan sesama guru penggerak. Seperti itu. Oh begitu, bagus sekali Bu. Nah, adakah prioritas yang Bu Rizky miliki dalam rencana aksinya nanti? Prioritas saya tentunya adalah mempersiapkan presentasinya dengan baik ya Bu ya, menyiapkan media yang baik, lalu juga saya percaya bahwa dengan latihan menjadi fondasi yang kuat untuk saya mengatasi rasa gugup seperti itu. Oke, baik. Nah, apa strategi yang Bu Rizky gunakan untuk mencapai tujuan presentasi nanti? Tentunya saya akan berusaha mencari referensi, mempersiapkan presentasi yang menarik, lalu juga fokus pada intonasi dan gerakan tubuh seperti itu. Oke, baik. Nah, Bu Rizky, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu ya. Iya. Nah, apa komitmen Bu Rizky terhadap rencana aksi yang sudah Bu Rizky buat? Saya berkomitmen saya akan melaksanakan menjalankan langkah-langkah yang sudah saya katakan tadi, mempersiapkan presentasi, berlatih dan lain-lain seperti itu Bu. Lalu kira-kira Bu, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Rizky dalam menjaga komitmen Bu Rizky? Saya rasa pengajar praktik saya dan rekan sesama guru penggerak akan menjadi orang-orang yang berpengaruh dalam kondisi latihan saya. Oke. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Saya akan terus berlatih Bu, lalu juga meminta feedback dari orang lain, lalu meningkatkan kemampuan presentasi saya. Juga coaching ini bukan hanya fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya untuk menjadi lebih efektif lagi dalam berkomunikasi seperti itu. Oke Bu, super sekali, keren sekali. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Rizky hari ini? Saya bahagia sekali Bu bisa mengeluarkan unek-unek saya dan juga bisa mendengarkan beberapa pertanyaan yang membancing saya untuk menjawab dan menyimpulkan ide-idenya sendiri seperti itu Bu. Iya Bu, saya doakan semoga rencana yang telah Bu Rizky rencanakan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Pigi. Waalaikumsalam Bu Nur. Oke, sepertinya Bu Pigi lebih ceria ya setelah Iya, Bu. melakukan Alhamdulillah, Bu. Iya, oke. Baik Bu Pigi, saya mau bertanya ya Bu Pigi, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sepakati? Baik Bu, pada saat coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik, Bu Pigi, menurut Bu Pigi proses alurnya sesuai nggak dengan alur Tirta? Sudah Bu, sudah sesuai. Oke. Karena tadi di mana memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana, dan terakhir tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran tadi sudah saya lakukan. Oke, baik. Apakah Bu Pigi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Pigi coaching? Alhamdulillah tadi sudah Bu. Oke. Baik Bu Pigi, kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan untuk kemudian? Nah, kompetensi yang akan saya tingkatkan nanti adalah kompetensi yaitu kehadiran penuh atau presence, dimana mungkin tadi coachingnya agak biar lebih sedikit bebas mengeluarkan unek-uneknya. Jadi seharusnya saya menggunakan teknik yang membuat beliau lebih rileks gitu Bu. Jadi sehingga ketika mengungkapkan permasalahan tadi bisa lebih lancar, bisa lebih baik saat pelaksanaannya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Tadi saya juga sudah mengamati nih proses coaching Bu Pigi. Bu Pigi itu sudah mengikuti alur Tirta, yaitu sudah menyampaikan tujuan, sudah menyampaikan identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Berarti Bu Pigi sudah melaksanakan sesuai dengan alur yang sudah disepakati pada saat coaching. Baik Bu Pigi, saya tunggu obrolan yang kemudian mungkin kita bisa sharing lagi ya Bu Pigi untuk masalah yang lain ya Bu Pigi ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Pigi. Saya juga terima kasih banyak Bu sudah membantu saya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Pigi. Waalaikumsalam Bu Nur. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu.
Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya. Iya. Oke. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Siap. Oke. Jadi agar Ibu tahu juga ya Bu, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, yaitu Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Nah, yaitu pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching. Baik, kompetensi dari coaching yaitu meliputi presence, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga menunjukkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, tentunya itu semua juga digunakan adanya teknik rasa yang juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari serta ya Bu ya, yaitu tujuan, kemudian ada aksi, identifikasi, aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Baik Bu, nah itu rubrik penilaian yang akan saya jadi acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana bisa dipahami Bu Rizky? Bisa Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah oke Bu, baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum kita memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rizky ya Bu ya. Oke, kira-kira Bu, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk kompetensi sendiri Ibu, saya akan mengambil 3 hal tentunya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah Bu, dari 2 kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Ibu. Oh iya Bu. Nah Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukur yang ingin saya dapatkan ketika coaching ini adalah bagaimana coaching saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya, seperti itu Bu. Oke, baik Bu, mungkin sampai di sini saja perbincangan kita. Semoga nanti apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rizky. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rizky sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke. Saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu ya. Kira-kira mau menyampaikan apa ya Bu ya? Mungkin bisa diceritakan. Oh iya, terima kasih ya Bu. Iya. Begini Bu, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin Bu, yang baru saja kita pelajari yaitu terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ya. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin ya Bu, saya mencoba di kelas 7.1 Bu, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahaman siswa itu masih kurang Bu Rizky. Topik yang sangat menarik ini ya Bu ya. Kita memiliki waktu sekitar 15-20 menit untuk mendiskusikan ini. Kira-kira hal apa sih yang Ibu harapkan tercapai dari diskusi hari ini? Baik Bu, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan pemahaman siswa ini terkait materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpihak tentunya ya Bu pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar siswa ini berpartisipasi lebih meningkat lagi Bu. Oh begitu ya Bu ya, sangat luar biasa Ibunya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, lalu juga bervariasi, tapi Ibu merasa hasilnya belum maksimal ya Bu? Iya. Nah kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebenarnya? Jadi Bu, mungkin ada 2 hal nih Bu Rizky Ya. terkait tentang pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Terus bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran? Wah, menarik sekali obrolan ini ya. Jadi Ibu memiliki 2 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi dan partisipasi siswa. Nah kalau boleh tahu nih Bu,
Apa sih yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran diferensiasi itu? Sebenarnya Bu, saya itu ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu dilaksanakan, sesudahnya saya melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Terus selanjutnya dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus kemudian siswa juga berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh peserta didik ini atau siswa tersebut. Alhamdulillah ya Bu, saya sangat salut sekali dan mengapresiasi Ibu, sangat luar biasa yang sudah Ibu lakukan. Nah, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya ini semakin bagus dan bisa diterapkan di kelas? Oke, baik Bu. Saya sudah mengelompokkan Bu siswa ini berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Terus kemudian saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau Ibu tidak keberatan ya, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat. Langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah sangat mendekati sempurna ya Bu terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini. Bagaimana Bu kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Baik Ibu, itulah Bu, kami mengalami sedikit kendala Bu, karena kami masih sama-sama sedang berproses dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga hasilnya saya rasa belum maksimal. Oke, bagus. Nah, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah, harapan Ibu ke depannya seperti apa? Baik Bu, saya berharap Bu bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dalam waktu dekat ini Bu, pemahaman saya sampaikan kepada rekan sejawat saya dan peserta didik itu semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Baik. Nah, kira-kira antara grade 1 sampai 10 ada di grade berapa rekan sejawat Bapak Ibu? Baik Bu, kalau saya boleh nilai itu berada di grade 6 Bu, karena ada beberapa guru yang sudah senior ya Bu. Sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengingat pembelajaran itu membutuhkan banyak persiapan serta IT. Tapi saya yakin Bu, untuk secara keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 8 kali ya Bu, karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dibantu oleh rekan guru yang lain dan seperti aplikasi di kelas ya Bu, mereka akan lebih mudah menerapkannya. Wah, menarik sekali analisis Ibu ya. Apa ada hal yang Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan? Rencananya Bu, setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu ya Bu, sambil media dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi Bu dengan teman sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, alhamdulillah saya sangat bahagia karena Ibu menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin Bu, saya nih Bu sebagai penanggung jawab kegiatan, karena saya menginisiasi terlaksananya acara tersebut Bu. Kemudian guru kelas, guru mata pelajaran lain akan ikut dalam diskusinya nanti Bu. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis ya Ibu ya. Saya sangat senang karena Ibu bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu ya, saya tunggu kembali diskusinya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Bu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci ya Bu ya. Iya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke. Pertanyaan pertama Bu, untuk
pertanyaan pertama yaitu apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Saat melakukan coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan beberapa indikator yang diharapkan seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sudah saya laksanakan. Oke, sudah ya Bu ya? Iya. Oke. Yang kedua Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Sepertinya saya yaitu kehadiran penuh Ibu. Nah, maksudnya ketika coaching menyampaikan jawaban-jawabannya, karena kedepannya saya berharap saya bisa lebih fokus, lebih maksimal lagi mendengarkan jawaban-jawaban dari coaching seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik. Nah Ibu, untuk pertanyaan terakhir Bu, di sini kan saya sudah mencatat nih catatan hasil observasi yang telah dilakukan. Nah, hasil catatan saya tadi Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip tentang kemitraan dan juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, ya Bu ya. Terima kasih. Nah, kemudian tadi juga Ibu sudah menerapkan alur tirta dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu. Semoga kedepannya nanti dapat solusi dan juga dapat pengetahuan yang baik juga ya Bu ya. Amin. Luar Amin. biasa juga ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rizky. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Rizky, saya sehat. Bu Rizky gimana? Saya juga sehat Ibu. Nah, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Oke, di sini hari ini saya akan menjadi observernya. Nah, di mana ketika saya mengamati Ibu nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, di sini ketika saya menjadi observer, saya akan mengamati Ibu. Apakah ketika Ibu menjadi coach itu, Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, apakah sudah sesuai dengan jalur kita? Iya. Lalu juga apakah coaching memberikan kata kunci dan Ibu menyambutnya dengan baik, seperti itu Bu ya. Oke, baik Ibu. Oke. Nah, untuk berikutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Iya Bu. Nah, kira-kira dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, dari 3 kompetensi ini, kira-kira 2 kompetensi apa yang paling signifikan yang akan Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi ini yang akan lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu ada 2 Bu, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, kalau begitu indikator apa sih yang akan Ibu kembangkan sebenarnya dalam coaching ini? Baik, indikator yang ingin saya dapatkan adalah apabila coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu memiliki rencana aksi ke depan. Yang pertama yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Terus yang kedua, apakah coach ini memiliki rencana aksi ke depan yang apa yang harus dilakukannya begitu. Baik, bagus sekali Bu ya. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nantinya semoga saat melaksanakan coaching ini sesuai dengan yang kita harapkan dan sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya jelaskan dari awal tadi ya. Selamat melaksanakan coaching, semoga hasilnya baik untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu. Silakan masuk Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Permisi Bu, bolehkah saya minta waktunya ngobrol sebentar Bu? Ya tentu saja boleh Bu. Dengan senang hati. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga senang Bu Pigi mau bercerita dengan saya. Iya Bu, begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya ada beberapa murid yang tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan Bu. Jadi saya bingung menghadapi situasi ini. Oh begitu Bu Pigi. Kira-kira Bu Pigi, apa harapan dari obrolan kita siang hari ini?
Oke Bu, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu, agar murid saya tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang semakin baik. Oke, baik. Jika obrolan kita siang hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Vicky rasakan, Bu Vicky bersedia menjalankannya nggak ya? Insya Allah saya bersedia Bu. Oke. Bisakah Bu Vicky ceritakan permasalahan yang sedang Bu Vicky rasakan? Oh iya Bu. Nah begini Bu, di kelas saya ada beberapa murid yang sering tidak mengumpulkan tugasnya. Padahal saya selalu mengingatkan murid-murid saya untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Tapi kenyataannya mereka mengabaikan tugas yang saya berikan. Oh begitu ya Bu Vicky. Jadi masalahnya ada murid di kelas Bu Vicky ya Bu ya, yang jarang mengerjakan tugas, terus yang Bu Vicky berikan. Kira-kira begitu ya Bu Vicky ya? Iya benar sekali Bu. Oke. Apa yang membuat murid di kelas Bu Vicky ini jarang mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Terus mungkin Bu Vicky bisa ceritakan kira-kira apa penyebabnya? Oke Bu. Kalau saya perhatikan Bu, murid saya itu seperti acuh tak acuh Bu pada saya. Mereka sepertinya kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran di kelas saya Bu. Oh begitu ya Bu Vicky. Kira-kira menurut Bu Vicky apa sebabnya beberapa murid di kelas Ibu ini kurang tertarik mengikuti pembelajaran sehingga membuat mereka malas mengumpulkan tugas? Mungkin bisa jadi ya Bu ya, karena metode mengajar saya yang kurang tepat Bu, sehingga kurang menarik perhatian murid di kelas saya. Oke baik. Emangnya Bu Vicky bagaimana metode yang Bu Vicky gunakan ketika Ibu Vicky mengajar di kelas? Metodenya mungkin seperti biasa Bu, ada metode ceramah dan diskusi. Jadi mungkin butuh metode yang lebih bervariasi kali mungkin ya Bu ya. Oke, baik. Kira-kira menurut Bu Vicky ini apakah metode yang itu sudah efektif bagi murid-murid di kelas Bu Vicky? Kalau di awal pembelajaran Bu, mereka tertarik dan sangat antusias. Tapi dalam minggu ini mereka sepertinya udah mulai bosan ya. Oh, baik Bu Vicky. Jadi kalau boleh saya simpulkan, penyebab dari permasalahan Bu Vicky ini karena muridnya mulai bosan ya Bu, dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran sehingga berpengaruh pada motivasi belajar mereka dan menyebabkan mereka tidak mengumpulkan tugas. Betul seperti itu Bu Vicky? Wah iya Bu, betul sekali Bu. Oke, kira-kira solusi apa yang dapat Bu Vicky lakukan untuk mengatasi hal tersebut Bu Vicky? Sepertinya saya harus mengganti metode pengajaran saya kayak. Oke, keputusan yang sangat super ya Bu. Lalu sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depan? Baik Bu, rencananya nanti saya akan menerapkan metode mengajar yang lebih variatif dan tentunya menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya sehingga mereka termotivasi. Luar biasa ya Bu Vicky ya. Selain itu, apa lagi yang akan Ibu Vicky lakukan? Saya juga akan menggunakan berbagai sumber belajar Bu dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid. Ya. Nah, juga saya memberikan kebebasan pada murid-murid saya mengumpulkan tugasnya dalam bentuk yang sesuai dengan minat mereka. Kira-kira seperti itu. Oke. Wah, itu ide yang sangat cemerlang ya Bu Vicky. Kira-kira Bu Vicky kapan Bu Vicky akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu Vicky sebutkan tadi? Saya akan melaksanakannya beberapa hari nanti Bu ke depan. Oke, baiklah Bu Vicky. Setelah Ibu Vicky mengobrol sama saya di siang hari ini, kesimpulan apa yang dapat Ibu Vicky ambil? Ya Bu, ternyata saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya harus peka dengan kebutuhan murid-murid di kelas saya, dan juga saya harus menyiapkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga murid-murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Ya, baik sekali ya Bu Vicky ya. Sekarang Bu Vicky sudah menemukan nih solusi dari permasalahan Ibu. Apakah Ibu Vicky sudah merasa lebih baik saat ini? Alhamdulillah sudah merasa lebih baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke Bu. Cukup Oke, Bu. sampai di sini Bu. Iya, terima kasih Bu Nur Iya. atas kerjasamanya telah membantu saya. Nah, saya izin kelas dulu ya Bu ya. Baik Bu Vicky, tetap semangat ya Bu. Iya Bu, Vicky. terima Semoga kasih Bu. kedepannya lebih baik. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nur.
Waalaikumsalam Bu Rizky. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah, maka sekarang kita melaksanakan pasca observasi ya Bu ya. Iya, Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Ibu iya Bu. tentang coaching yang Ibu laksanakan tadi. Iya Bu. Ya. Yang pertama adalah apa sih yang sudah Ibu lakukan saat coaching untuk mencapai indikator yang telah kita sepakati tadi? Oke. Baik Bu, setelah saya melakukan coaching hari ini Bu, Iya. dan saya mencoba melakukan pertanyaan berbobot Bu, sehingga coach itu menemukan Bu, solusi dari permasalahannya. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Yang kedua pertanyaan dari saya yaitu proses alurnya sesuai dengan alur kita atau tidak? Alhamdulillah Bu, sesuai dengan alur Tirta, yaitu Bu saya sudah menyampaikan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga yaitu rencana aksi, yang keempat yaitu tanggung jawab, sudah sesuai dengan alur Tirta. Baik sekali ya Bu ya. Yang ketiga, pertanyaan saya yang ketiga, Ya. kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan lagi untuk melaksanakan coaching berikutnya? Oke. Kalau dari saya Bu, saya itu kompetensi pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan memberikan pertanyaan berbobot Bu, itu akan membuat atau menggali masalah dari coach ini, sehingga dia lebih plong untuk mengeluarkan apa yang ada, masalah apa yang ada pada dirinya itu. Baik, luar biasa ya Bu ya. Tadi saya juga sudah mengamati proses Ibu saat melaksanakan coaching. Saya sudah melihat sendiri bahwa Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta. Lalu juga Ibu melakukan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing coachingnya untuk memberikan jawaban-jawaban yang menemukan solusi. Iya. Ini merupakan salah satu langkah luar biasa yang Ibu lakukan, dan harapan saya ke depannya tidak hanya berhenti sampai di sini, Ibu dapat melaksanakan coaching yang lain untuk orang-orang yang lain, bukan hanya kepada guru tapi juga kepada siswa ya Bu ya. Iya. Tetap semangat ya Ibu. Iya, terima kasih ya Bu Rizky. Oke, mungkin waktu kita sampai di sini aja Bu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi konseptual yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Salam Guru Penggerak!